Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita selalu bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini sambil kita beriktikaf kepada Allah sambil menunggu pelaksanaan salat maghrib, maka kita jumpa kesempatan yang berbahagia ini dimanapun anda yang sedang berbahagia saat ini. Kajian hari ini dengan judul 10 ciri hati yang mati. Hadirin rahimakumullah, hati yang mati itu tidak ada bedanya dengan jasad yang sudah tidak bernyawa. Walaupun dipikul, ya kan, dicubit, bahkan diiris sekalipun, ia tidak akan merasakan apa-apa. Sehingga ketika orang yang hatinya telah mati melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, rasanya akan sama saja, biasa-biasa saja, gitu kan, dan tidak ada nilainya sama sekali. Hadirin rahimakumullah, hati yang mati secara tersirat, ya, itu tersinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 7, ya, yang baru saja dibacakan tadi. Khatamallahu ala qulubihim, ya, dan sebagainya. Ya, artinya adalah Allah telah mengunci mati hati, ya, dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang berat. Serta dalam riwayat Ibrahim bin Adham, ya, atau beliau dikenal juga dengan nama Abu Ishaq, yang sedang berjalan di pasar Bashrah, ya. Lalu orang-orang mengerumuninya dan seraya berkata, "Wahai Abu Ishaq, sudah sejak lama kami memanjatkan doa kepada Allah, tetapi mengapa doa-doa kami tidak dikabulkan?" Ya, itu pertanyaannya. Padahal Allah telah berfirman dalam kitabnya, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian." Lalu Abu Ishaq menjawab, "Hal itu dikarenakan hati kalian telah mati." Nah, bagaimana yang dikatakan dengan ciri-ciri hati yang mati? Ya. Yang pertama adalah kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak menunaikan kewajibannya. Ya, mengenal Allah, ya, tahu Allah, tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian mengaku mencintai Rasulullah, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Nah, ini bahagia, ya. Kemudian yang ketiga, kalian membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isi kandungannya. Nah, hadirin berbahagia, di sini dikatakan membaca Al-Quran, ya, tapi tidak mengamalkan isi kandungannya. Apalagi kita enggak membaca, hadirin berbahagia. Nah, minimalnya kita membaca dan sambilan juga mengamalkan isinya.
Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang keempat, kalian sangat banyak diberi nikmat karunia tetapi kalian tidak mensyukurinya. Ya. Kalian sangat banyak diberikan nikmat karunia oleh Allah tetapi kalian tidak mensyukurinya. Ini juga Allah berfirman, la in syakartum la azizannakum, ya kan? Ya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan ditambah-tambah nikmatnya. Begitu juga kebaliknya, apabila kalian kufur, ya, tidak mensyukur nikmatku, maka Allah berikan azab yang sangat pedih. Kemudian yang kelima, kalian selalu mengatakan bahawa syaitan itu musuh kalian, tetapi kalian mengikuti langkahnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwun mubin. Ya, hadirin rahimakumullah, hai orang-orang yang beriman, ya, laksanakanlah perintah Allah dengan sepenuh-penuhnya, ya, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kalian mempercayai surga itu ada, tetapi kalian tidak berbuat amal untuk mengantarkan ke sana. Ya, kita percaya surga itu ada. Ngaku kita surga itu ada, tetap ada. Ya, percaya ada surga. Tetapi di samping kepercayaan kita itu, kita tidak mengantarkan kita bisa masuk ke sana. Nah, kita tidak upaya mencari kunci surga itu di mana. Dan kunci itu surga itu bagaimana kita gapai untuk membuka pintunya. Nah, rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, karena mengingat waktu, kalian mempercayai neraka itu ada, tetapi kalian tidak lari dari panas siksanya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, kita percaya, ya, percaya neraka itu ada, ya, tetapi kita tidak berusaha untuk menghindari dari siksanya. Ya, ini juga Allah juga berfirman, ada berkaitannya dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu yang pertama dan keluargamu dari siksaan api neraka. Nah, kita harus menghindari dan kita harus percaya neraka itu ada. Nah, dan juga harus kita bentengi kita dari siksaannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, kalian mengaku bahawa kematian itu benar ada, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan, kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain, akan tetapi lupa pada kekurangan diri sendiri. Ini juga yang sangat aneh nih, sangat bin ajaib, ya. Kita sibuk mengurusi kekurangan orang lain, ya. Padahal kekurangan itu, serba kekurangan, serba ini, serba itu ada pada diri kita sendiri, ya. Rahimahullah yang bahwasanya, ya, bagaimanapun, ya, kita tidak mesti mengurusi kekurangan orang lain, ya. Kita melihat diri sendiri aja sudah cukup, ya. Lebih kurang orang itu tak perlu kita ukur, ya, ataupun tak perlu kita urusi. Kemudian yang 10, yang terakhir dan bahagia, kalian mengubur jenazah, ya, akan tetapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Nah, kita berbahagia melihat misalnya ada kematian, ya, ada menyaksikan menguburkan jenazah, ya.
minimal kita bisa mengambil pelajaran, beginilah semua yang kita hadapi, begitulah nanti kita akan berada sendiri gitu. Maka oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap keteguhan iman kepada Allah, dan kita jaga dari perkara-perkara hati yang mati ini. Auzubillah min summa na'udzubillah. Semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang dengan hati yang mati. Lebih kurang mohon diperbanyakkan maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.